Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damsik. Saya Junardi. Kami dari kelompok 8. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja UAS kami yang berjudul Distribusi Pareto dan Beta untuk mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Di sini terdapat itu konsep dasar distribusi Pareto, yang dimana digunakan untuk memodelkan distribusi kekayaan, pendapatan, atau ukuran populasi, yang dikenal dengan prinsip 80/20 atau 20%. Penyebab penghasilan 80% dampak. Di sini cocok untuk data yang tidak seimbang atau ekstrim. Di sini terdapat parameter yaitu XM, di mana nilai minimum, dan B dan alfa yaitu parameter bentuk. Di sini juga terdapat fungsi dan rumus distribusi Pareto. Di sini ada fungsi PDF atau rumusnya. F jika X XM, alfa sama dengan alfa dikali XM pangkat alfa dibagi X pangkat A tambah 1 untuk X lebih besar dari XM dan alfa lebih besar dari 0. Sini terdapat ciri-cirinya yaitu semakin besar alfa, distribusi semakin cepat turun, dan min dan varians tergantung pada nilai alfa. Oke, selanjutnya konsep dasar distribusi beta. Jadi itu digunakan untuk memodelkan probabilitas antara 0 dan 1. Umum digunakan dalam Bayesian inference dan estimasi proporsi. Parameternya itu alfa jumlah keberhasilan dan beta jumlah kegagalan. Jadi fungsi dan rumus distribusi beta itu yang pertama, fungsi PDF itu F X alfa, beta sama dengan X pangkat alfa kurang 1 dikali 1 kurang X pangkat beta kurang 1 dibagi B alfa, beta untuk X, di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Ya, fungsi beta itu beta alfa, beta sama dengan integral alfa dikali integral beta dibagi integral alfa tambah beta. Ciri-cirinya distribusinya bisa simetris atau miring, skewet, tergantung nilai alfa dan beta. Di sini juga terdapat perbedaan distribusi Pareto dan beta. Yang pertama itu aspeknya, di mana domain nilai. Yang distribusi Pareto itu ada X lebih besar daripada XM, dan distribusi beta X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada 1. Yang kedua itu aspek kedua, bentuk kurva. Sini distribusi Pareto memiliki skewet ke kanan, dan distribusi beta bisa simetris atau skewet. Yang aspek ketiga itu kegunaan. Yang distribusi Pareto itu kekayaan atau pendapatan, sedangkan distribusi beta terdapat proporsi dan probabilitas. Yang terakhir dari aspeknya itu parameter. Distribusi Pareto terdapat XM dan alfa, sedangkan distribusi beta alfa dan beta. Sini juga mempunyai studi kasus distribusi Pareto ini, yaitu seperti soal ini. Jika nilai minimum pendapatan adalah 5 juta dan alfa sama dengan 3, berapa peluang seseorang memiliki pendapat di atas 10 juta? Sini terdapat penyelesaiannya. P jika X lebih besar daripada 10, 10-nya itu seperti pendapatan di atas seperti 10 juta, sama dengan 5 dibagi 10 pangkat 3. 5-nya itu yang pendapatan dan 10-nya itu pendapatan di atas 10 juta, dan pangkat 3-nya itu penghasilan dari alfa.
ya sama dengan 0,5 pangkat 3 hasil dari 5 dibagi 10 pangkat 3. Kemudian dipersenkan menjadi 0,125 sama dengan 12,5% dari 0,125. Kesimpulannya itu hanya 12,5% orang yang memiliki pendapat di atas 10 juta. Nah, selanjutnya studi kasus distribusi beta. Soalnya sebuah produk diuji kualitasnya dengan distribusi beta 2,3. Berapa peluang bahwa keberhasilan produk kurang dari 60%? Penyelesaiannya itu B dalam kurung X di mana 0,6 lebih dari X sama dengan 0,6826 atau 68,26. Nah, kenapa hasilnya begitu? Nah, karena distribusi beta 2,3 memiliki bentuk yang miring ke kanan positif skew, artinya si bagian besar data berada di sisi kiri nilai rendah, dan peluang kumulatif di 0,6 atau 60% adalah besar sekitar 68%. Jika alfa kurang dari beta, distribusi miring ke kanan seperti beta 2,3. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Next. Jadi kesimpulannya itu distribusi Pareto cocok untuk data tidak merata dan nilai ekstrim. Distribusi beta cocok untuk memodelkan proporsi atau peluang antara 0 dan 1. Pemilihan distribusi tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.